Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Afriza Sofian dari kelas 10 BDP 2. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu yang namanya sumber modal usaha dan juga analisis permohonan kredit. Yang pertama adalah sumber modal usaha, yaitu sebagai pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI adalah yang dipakai sebagai pokok induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya seperti harta benda, uang, barang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Terdapat 4 elemen, yaitu modal sendiri, modal dari usaha lainnya, modal pinjaman, dan lembaga penyediaan modal. Yang pertama adalah modal sendiri. Kelebihannya adalah tidak ada biaya, tidak tergantung pada pihak lainnya, tidak ada keharusan pengambilan modal. Dan kekurangannya yaitu jumlahnya terbatas. Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru atau calon pemegang saham baru sulit karena mereka akan mempertimbangkannya, kinerja dan prospek usahanya. Yang ketiga adalah kurang motivasi pemilik. Yang kedua adalah modal dari usaha lainnya, yaitu mencari dana hibah perusahaan, menjalin kerjasama, mencari investor, bagi hasil profit sharing, kredit tanpa agunan KTA, dan modal ventura. Yang ketiga adalah modal pinjaman, yaitu kredit berdasarkan penggunaan, kredit berdasarkan jangka waktu, kredit berdasarkan tujuan kredit berdasarkan sektor usaha, kredit berdasarkan jaminan. Yang keempat yaitu lembaga penyedia modal. Yang pertama adalah sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua adalah koperasi. Yang ketiga, perum pengadara. Yang keempat adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang kelima adalah pembiayaan konsumen. Lanjut ke bagian kedua yaitu analisis permohonan kredit. Menurut Kamsir, sebelum fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Terdapat 4 elemen, yaitu yang pertama adalah persyaratan pengajuan kredit. A. Debitur perseorangan. 1. Salinan identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor. Yang kedua adalah salinan akta nikah bagi yang sudah menikah. 3. Salinan kartu keluarga. Dan B. Debitur badan usaha atau perusahaan. 1. Salinan identitas diri dari para pengurus perusahaan, direktur, dan komisaris. 2. Salinan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, salinan CUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang kedua adalah prinsip pemberian kredit 5C, yaitu yang pertama kepribadian, karakter, B. Kemampuan capacity, C. Modal kapital, D. Jaminan collateral, E. Kondisi perekonomian atau condition of economic. Yang ketiga adalah analisis kredit 3R. Yang pertama adalah hasil yang dicapai atau return, B. Pembayaran kembali atau repayment, C. Kemampuan untuk menanggung resiko atau risk break ability. 3. Analisis kredit 3R, yaitu hasil yang dicapai atau return, B. Pembayaran kembali atau repayment, C. Kemampuan untuk menanggung resiko atau risk bearing ability. Yang keempat adalah analisis kredit 7P. Yang pertama adalah kepribadian atau personality, B. Klarifikasi party, C. Tujuan purpose, D. Harapan di masa yang akan datang atau prospect, E. Pembayaran atau payment, F. Kemampuan perorangan atau laba, profitability. Yang terakhir yaitu perlindungan atau protection. Sekian, terima kasih.